Salam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita melanjutkan kembali pelajaran kita di mana kita masih dalam kitab kita Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah singkapkan hijab-hijab kita, Allah buka jalan kita menuju Allah, dan Allah bimbing kita, Allah arahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan para salafun salih kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas berkenaan tentang kisah ahlul qaryah yang mana mereka kerjaannya sehari-hari mencari ikan, di mana di waktu Sabtu mereka diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Tapi justru ketika di hari Sabtu tersebut mereka lebih memilih untuk mencari ikan, mencari dunia. Ya, sama nih kayak kita ya. Allah wajibin kita sholat 5 waktu. Allah wajibin kita sholat Jumat, dan Allah wajibin kita nyari ilmu. Maka giliran ini nih, jangan sampai kita kalah ame dunia. Ya, apalagi zaman sekarang nih, saya lagi meneliti nih, banyak banget sekarang majelis-majelis yang sepi. Ya, masjid pengajiannya sepi. Ada pengajiannya orang pojok-pojok semua. Syukur-syukur yang pojok ngaji. Saya lihat pulas. Ya. Pengajian anak remaja pun sama berkurang. Banyak faktor. Di antara yang pertama faktor ekonomi. Ya, banyak orang-orang yang dulu nggak kerja sekarang udah mulai kerja karena ekonomi sudah mulai bangkit lagi. Banyak orang yang tadinya nggak kerja sekarang kerja, kerjanya capek, pulang mau ngaji ngantuk. Ya, ada lagi yang ketiga emang karena pengaruh tempat tongkrongan. Ya, sekarang sudah mulai lagi rame tempat-tempat tongkrongan, ya, akhirnya terpengaruh dengan tongkrongan dan kawan-kawannya. Nah, na'udzubillah yang terakhir nih, nggak ada kesibukan, nggak ada kerjaan, nggak ada temen, di rumah tidur mager, udah itu yang paling bahaya ya. Tuh. Nah, karena anak muda, tulis ya, ini penyakitnya 2. Kalau dia punya 2, ini bisa kena penyakit. Apa itu? Ya, uang dan waktu kosong. Itu penyakit anak muda ya. Anak muda kalau udah punya duit, udah punya waktu kosong, udah ya, jalan dah ke SCBD kan. Diikut Citayam Fashion Week. Jalan-jalan nonton, jalan-jalan trek-trekan, ikutin kakek Zeus tuh. Menjadi pengikutnya. Ya habis duit ada, waktu ada, ngapain ini kan? Makanya anak muda jangan dikasih duit banyak-banyak, jangan. Yang kerja nih Vicky ya, Agung, Faisal, Mulia udah nih. Nabung. Nabung. Ya, jangan dipakai depo. Ya. Yang kedua waktu kosong ya, duit ada, waktu nggak ada masih mending. Ya. Waktu kosong ada, duit nggak ada, ya masih mending, alhamdulillah. Tapi kalau udah ada duit, udah ada waktu kosong, kelar udah. Ya, anak muda tuh ya. Maka saya doain dah ya, mudah-mudahan teman-teman di sini istiqomah, amin. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wa alam, ketahuilah, annahu laisa biwajibin ala ahadin an yabhatha anil munkaratil masturati hatta yunkiraha idza ra'aha. Bal dzalika muharramun liqaulihi ta'ala wa la tajassasu. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratahu al-haditsa. Wa alam, dan ketahuilah, kata Imam Haddad, annahu, bahwasanya, laisa biwajibin, tidaklah merupakan suatu kewajiban atau bukan suatu kewajiban, ala ahadin, atas seorang pun. Apa yang bukan kewajiban? An yabhatha anil munkaratil masturah, nyari-nyari kesalahan yang tersembunyi. Tuh ya. Bukan kewajiban kita nyari-nyari kemungkaran, kesalahan yang kagak kelihatan. Ya.
hatta yunkiruha idza ra'aha. Ya, sampai dia mengingkarinya kalau dia ngelihat kemungkaran itu, ya. Jadi tugas kita itu bukan nyari-nyari kemungkaran, bukan nyari-nyari kesalahan tuh. Ya, kerjaannya tiap hari stalking IG orang, stalking Facebook orang, nih orang salahnya di mana ya? Ya, nyari-nyari tuh, jalan ke sono ke sini nyelidikin si Piki kesalahannya apa ya dia? Ada gak kekurangannya? Tuh. Agung dicari-cari, nggak boleh. Ya, jelas paham? Jadi kita nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang. Tuh, sampai kapan? Sampai kita ngelihatnya dengan mata kepala kita, baru kita tegur. Ya. Wadzalika muharamun, baldzalika muharamun, bahkan perbuatan nyari-nyari aib orang itu diharamkan. Tuh ya. Siapa di sini yang nge-follow akun Lambe Turah? Ayo ngaku. Ya. Di-follow akun gosip. Ngapain? Nyari tahu kasus Sule. Gimana kasus Sule nih? Gimana nih? Kasus pesulap merah katanya. Cari tahu. Wah, Gus Samsudin Jadab apa aja gitu. Dicari, cari kesalahannya, jangan, nggak usah. Sekarang saya mau tanya mente. Kalau ente tahu kesalahan Gus Samsudin Jadab, ente mau ngapain? Ngapain? Apa fungsinya? Kalau ente tahu aib-aib artis, ngapain? Ya. Emang ente bisa merubah? Kagak. Nasihatin bisa? Kagak. Ngapain? Itulah fitrah umumnya orang gitu. Ya, makanya kita kudu ngaji biar kita tahu. Ya. Nah, itu haram hukumnya, nyari-nyari aib orang tuh ya. Kalau nggak sengaja di beranda kita scroll ada, namanya nggak sengaja, bukan nyarinya, bahkan nyebar tuh ya. Illa kecuali ente boleh sebar kalau itu berbahaya tuh. Ya, ada video ustadz berkedok, dukun berkedok ustadz. Ente boleh share videonya, boleh silakan, tapi dengan niat apa niatnya? Amar ma'ruf nahi. Jangan sampai orang kena nih model-model dukun begini. Ya. Bagaimana modusnya? Ente mau aneh rukyah nggak? Mau. Per botol 200.000. Ditarik. Masukin botol. Berapa itu? 200. Masukin lagi. Berapa itu? 400. Masukin lagi. Masukin lagi berapa? 100. Ternyata jinnya 20. Berapa duit tuh? Sekarang gini, botol ada jinnya, kita bukti ini gimana? Lagian kita nggak tahu. Ya. Sedangkan yang kita tahu yang namanya rukyah cukup dibacain Quran, si jinnya keluh, nggak usah dimasukin botol. Kasihan nggak bisa CFD dia. Jinnya nggak bisa jogging, nggak bisa jalan-jalan dia dari botol. Kasihan kan ntar pas dibuka nih jadi jin danjun. Ntar mau minta apa yang aneh gitu kan ya. Nggak usah dimasukin botol. Ya. Jelas paham? Nanti dimasukin botol. Izinkan banyak. Setiap kita masuk kamar mandi, di situ pasti ada jinnya. Ntar dikeluarin masukin botol, masuk ke WC lagi. Masuk lagi nggak? Masuk lagi. Ke kebun, jalan, masuk lagi nggak? Masuk lagi. Ya. Ngapain dimasukin botol? Itu kedok aja. Ya. Nah itu boleh tuh dikasih tahu orang tuh, disebar videonya ngapain? Dengan niatan jangan sampai orang terkena tipuannya gitu. Jelas paham? Ya. Nah jadi yang nggak boleh aib nggak boleh disebar. Contoh ada orang, ya ada orang video orang berak di celana di musola gitu ya. Lagi sholat sujud, pas sholat jatuh, peluk aja dah. Musola lagi, di videoin lagi. Tuh yang di musola tadi tuh. Akhirat tuh apa? Videonya ente sebar nih. Set. Orang yang mengalami aib itu malu nggak? Nggak boleh gitu. Karena ini aib, beda ya. Kejahatan sama aib beda. Kalau kejahatan ente sebar biar orang tahu dan orang menghindari boleh. Tapi kalau aib nggak boleh disebar-sebar. Teman kita foto lagi di kamar mandi, kita dobrak pintunya lagi nongkrong gitu. Kita foto. Saya mau tanya, itu aib apa kejahatan?
Boleh gak disebar? Nggak boleh. Itu ya. Jelas paham ya? Tapi yang moto kayaknya boleh sih. Bahaya nih, jangan sampai berteman sama dia. Ntar ente dipoto. Jelas ya, jadi beda ya. Menyebar aib sama menyebar apa? Kejahatan. Wala tajassasu, kata Allah, jangan kalian tajassus. Tulis tuh, apa itu tajassus? Memata-matai orang lain atau nyari-nyari aib orang tuh ya. Emang ada di pondok. Ya, di pondok ada namanya jasus. Jasus itu mata-mata. Tugasnya kalau ada orang yang ngomong bahasa Indonesia dicatat. Tahu-tahu dipanggil. Itu ke ruang bahasa. Ente tadi jam sekian ya di tempat ini ngomong kalimat ini ya. Nah itu. Nah, itu boleh. Ya. Karena dia sebagai apa tadi? Mata-mata, beda ya. Di swalayan, contoh di swalayan tuh di hypermart, di mall itu ada mata-mata loh. Ya, ciri-cirinya kalau belanja dia belanjanya itu aja. Bawa apa namanya? Keranjang dimasukin atu, celingak-celinguk, gini gitu tuh. Suatu hari saya ketemu tuh ada ya, intelnya, mata-matanya. Bang, udah dapat berapa bang? Gitu. Kita tanya. Oke, ente tahu dong kita kan gitu ya. Kenapa Anda tahu? Karena pernah kerja di situ, tahu ya. Wah, ini dia nih. Mata-matanya gitu ya. Nah, jadi itu boleh-boleh aja ya, boleh. Kayak sama muraqib, orang yang pakai apa CCTV, itu boleh-boleh aja. Itu demi keamanan. Ya beda sama kita nggak ada urusannya. Polisi bukan, intel bukan. Kita nggak punya urusan sama orang, nggak boleh kita nyari-nyari aib orang. Adapun kita sebagai seorang detektif, seorang polisi, atau seorang yang bekerja di bidang hukum, kita boleh tuh mencari tahu kesalahan demi terungkapnya sebuah kasus yang kayak lagi ramai di sebelah ya. Ya, tuh. Brigadir Fikih ya, insyaallah Brigadir Fikih. Kok Amin tembak tadi? Kalau Fikih ditembak nggak mempan, mental lagi. Karena dia adalah manusia karet. Karetnya karet ban lagi. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihi. Barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya. Kata aurat di sini bukannya aurat kita ya, bukan. Bedain ya. Kata aurat di sini adalah aib. Ya. Adalah apa? Aib. Sesuatu yang kalau kelihatan orang malu itu namanya aurat, ya. Sesuatu yang kalau kelihatan dia orang malu itu namanya aurat, ya. Sat, berarti paha bukan aurat dong, Sat. Oh, kenapa? Orang pada buka paha nggak malu. Nah, ini bukan orang. Yang malu orang. Kalau orang malu. Kalau bukan orang malu nggak? Monyet pernah nggak malu gitu? Ada orang ditutupin begitu, nggak pernah kan? Kenapa? Monyet gitu. Berarti orang yang nggak punya malu kayak apa? Nah, itu yang ngomong kan aneh. Jadi aurat itu kalau nampak ame orang malu. Makanya orang-orang laki kalau bisa nih kalau main futsal apa pakai celana ya, celana pangsi dan celana panjang. Kan ada kan training panjang ada gak? Atau celana pendek ente pakein lagi apa namanya? Legging. Cuman jangan yang polkadot ya. Karena ada temen ente itu legging emak jadi pakai nih. Ada lagi legging macan kan. Jangan ya. Pakai bisa nggak? Bisa itu. Pakai celana bola tetap. Nah, saya kemarin mesen namanya Pilok. Lok, kalau mau beliin saya baju bola, celananya di bawah dengkul kayak Naruto gitu sini tuh ya. Ada segini kan? Itu ya. Akhirnya dibikinin celana panjang tuh. Itu. Bisa-bisa aja kalau kita pengen jaga syariat, bisa nggak? Bisa. Ya. Mau Abdul pakai bajunya tangan panjang tuh. Karena ketimbang tangan pendek lebih afdal pakai tangan apa? Tangan panjang tuh. Jadi celananya di bawah dengkul, bajunya panjang, sekalian pakai peci nomor 70 gitu. Sunnah mau sholat tuh no, itu. Ya, kan bisa nggak? Bisa kok ya, nggak salah. Makanya kemarin
Kalau Rihlah anak-anak Al-Badar, anak-anak Markas saya omelin kalau pakai celana pendek berenang. Karena bisa pakai celana panjang. Itu. Jelas paham ya? Jadi ya aurat itu adalah sesuatu yang kalau ketahuan orang dia malu. Tuh nggak boleh kita nyari-nyari aib atau aurat saudara kita. Ya. Tatabba Allah auratah, maka Allah akan cari-cari aibnya. Maksudnya Allah bongkar aibnya tuh ya. Ngeri kita kalau kita suka cerita tentang kekurangan orang, tentang aib orang, maka pasti Allah bukain aib kita. Ya. Ini kan man butuh fi'il dan jawab ya. Artinya sesuatu yang sudah menjadi jawab syarat, menjadi jaza, maka sudah pasti. Siapa yang buka satu aib orang lain, saudaranya atau siapapun itu, Allah buka satu aib dia. Gitu aja. Ya, makin ngeri kita nongkrong nih. Kenapa? Yang paling nikmat kalau nongkrong ngomongin apa? Iya. Mula-mulanya kan nanya dulu, gimana Kamal kabarnya, sehat? Sehat. Gue denger dia katanya mau kawin. Ah, masa sih? Itu amai jande tetangga sebelah. Oh, jande. Iya, gue lihat dia ke rumahnya mulu. Emang siapa? Umi. Umi nggak boleh mal, ibu. Sering ke rumah janda ibunya. Jadi kamu sering ke rumah janda ibunya. Ini ngomongin orang gitu. Ada yang disclaimer dulu. Nih gue bukan ngomongin orang nih. Gue denger Piki jalan sama cewek. Emang Piki bukan orang, emang dia ngolong-ngol. Orang dia. Kalau kita ngomongin Piki, ya ngomongin orang. Walaupun kita bilang bukan ngomongin orang, tapi yang kita ngomongin Piki ya orang. Kecuali ente anggap Piki ongol baru kan orang. Ya kan dipegang lembek gitu. Kalau ongol. Ya, kalau mulai onde-onde. Jelas ya? Ya kalau orang nih aneh bukan ngomongin orang nih gitu. Ya ngomongin orang namanya itu. Ya. Memang kita nih kudu belajar yang benar, jangan sampai salah, jangan sampai ada orang di zaman dulu, zaman Imam Asma'i. Ada seseorang, ini orang kerjaannya nyolong harta orang kaya, disedekahin kepada orang miskin. Persis kayak Robin Hood. Ambil harta orang kaya, disedekahin sama orang miskin. Ditanya Imam Asma'i, fulan, ente denger ente suka ngambil harta orang kaya, ente kasih orang miskin ya? Iya. Nah, itu kan saya sedang berjuang di jalan Allah. Wah, luar biasa. Maksud ente apaan? Ya kan kalau orang ngerjain dosa, nyolong harta orang, dosanya berapa, Ustaz? 1. Kalau orang sedekah, pahalanya berapa? 10. Nah, menang tuh, tinggal 9. Fulan, kalau ente sedekah dari harta yang haram, kagak ada pahalanya. Yang ada dosa. Jadi logika dia bener salah? Salah tuh. Itu sama kayak orang ngajak ngaji. Ya, Agung ngajak ngaji Piki ngaji Ki di markas. Piki ngaji, Agung kagak ngaji-ngaji. Ditanya, Ki, Gung, kok lu nggak ngaji-ngaji? Kan gue udah ngajak lo. Kan kata Ustadz kalau ngajak orang pahalanya ngalir sama yang ngajak. Gue nggak usah ngajak lagi, udah gue nggak usah ngaji. Pahala lu ke gue, gitu. Bener salah? Salah. Ya. Logikanya sah. Walaupun masuk ke logika kan gitu, sama kayak orang nyolong tadi. Itu dianggap pahalanya 10 padahal kagak ada pahalanya tuh ya. Jelas paham? Ya. Jadi nyenengin orang bagus. Cuman harus dengan cara yang benar ya. Tuh ngapain tuh ente ajak dia tuh harim ke playoper Pasar Rebo. Ini namakan dengan playoper cinta. Wah, aneh pengen nyenengin dia, Ustaz. Kan kata Ustaz nyenengin orang, Allah cinta sama orang yang nyenengin orang. Iya, bukan begitu caranya, bro. Nggak begitu caranya. Gimana caranya? Kalau ente mau nyenengin orang, cari cara yang benar. Ya. Al-ghayah la tubarrir wasail, kata ulama. Tujuan, tulis, tidak membenarkan. Ya. Wasilah. Ya, al-ghayah la tubarrirul wasail. Suatu tujuan yang bagus bukan berarti dia bisa membenarkan wasilah yang
salah. Tetap kalau namanya wasilah yang salah ya salah. Ya. Jadi tujuan yang baik belum tentu atau tidak bisa menjadikan wasilahnya juga ikutan baik tuh, ya. Masalah contohnya, tadi kita mau nyenengin orang, saya mau tanya, nyenengin orang bagus gak? Sekarang saya mau nyenengin orang, saya beli motor, saya kasih motor, cuman motor nyolong, boleh nggak? Tujuan saya bagus gak? Tapi wasilahnya enggak, jadi bagus gak? Kagak. Mau girangin orang, kita ajak nih perempuan, kita ajak keliling Jakarta naik motor berdua sama kita. Di mana Satria F yang nukik begini kan? Bagus gak niatnya? Bagus nyenengin orang, tapi caranya salah, nggak bisa. Ya, berbuat kebaikan harus dengan wasilah yang baik. Ya. Wa innamal wajib huwal amru bil ma'ruf, dan sesungguhnya yang wajib adalah amar ma'ruf. Indama tarot tarikina lahu fi hali tarkihim. Sesungguhnya yang benar, yang wajib adalah al-amru bil ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf, indama ketika taro engkau melihat at-tarikina orang-orang yang meninggalkan lahu pada perbuatan itu, fi hali tarkihim, ketika dalam keadaan mereka meninggalkan perbuatan itu. Wal inkaru lil munkar, kadalik begitu pun yang munkar tuh ya. Jadi kalau kita pengen amar ma'ruf nih, contoh ya masalah sholat misalnya, kita boleh amar ma'ruf kalau kita ngelihat gitu, ada orang nggak sholat, suruh sholat. Kalau kita memang tahu dia belum sholat gitu, sama nahi mungkar sama. Jadi kalau kita nggak lihat kemungkarannya nggak usah kita cegah, orang kita nggak lihat kok ya. Jangan kita coba-coba cari tahu gitu ya, cukuplah ada orang ngabarin kita, kita coba lihat ternyata benar, baru kita nahi munkar ya. Jadi yang wajib itu, yang wajib yang lihat ya. Masalah contoh suami istri punya anak, lakinya kerja di luar negeri, istrinya cerita sama suaminya, yang kamu gimana sih jadi seorang ayah, masa anaknya sholat kagak disuruh sholat, lah ayahnya di mana? Luar negeri. Yang di situ siapa? Emaknya. Yang lihat dia nggak sholat siapa? Berarti yang wajib bilangin siapa? Iya, emaknya gitu. Paham? Ya. Jadi masing-masing wilayah yang bertanggung jawab siapa yang pertama? Ketuanya, RT-nya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanyaan atau tanggung jawab oleh yang diurusnya itu ya. Nah, jadi ketika ngelihat baru wajib. Fa'lam hadhil jumlata, maka pahamilah kalimat ini. Fa inna ra'ayna katsiran minan nas, karena sungguh kita lihat banyak orang sekarang yaglatuna fiha, salah dalam memahaminya itu ya. Jadi pernah ada kejadian. Nih dalam satu kampung ya. Kisah nyata. Di RT tersebut bulan puasa ada festival burung. Ada apa? Festival burung. Orang namanya festival burung yang ikut kira-kira orang-orang benar semua apa ada yang nggak benar juga? Ya ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Bahkan ada yang nggak puasa. Nah ketika ada festival burung di satu kampung, di mana tempat tersebut di daerah itu aneh juga ngajar. Paham? Akhirnya tuh saya kan di rumah, beda RT nih, beda beberapa RT. Ada kejadian begitu, ada orang bulan puasa ikut festival burung, kagak puasa, minum, ngerokok di situ, di tempat di kampungan saya. Ada ustadz marah-marah. Wah, enak-enak, bener bagus, nahi munkar. Karena dilihat tetangganya. Nah yang salah negor saya. Kita negor saya. Ente gimana? Ente nggak bilangin gini-gini lah. Lagi mana mau bilangin, kita aja kagak tahu. Ya. Jadi yang wajib bilangin siapa? Ya ustaz setempat. Nah kita cuman ngajar, sama kayak ada kasus di mari di Potlot. Kasusnya di sini. Ya, ada orang narkoba misalnya yang disalahin guru pengajar malam Sabtu atakwim. Saya mau tanya sekarang, yang lihat orang narkoba siapa? Ya orang sini, bukan saya gitu. Paham? Nah, jadi jangan menyalahkan orang yang nggak salah gitu ya.
Maka wa minal muhim, di antara perkara yang penting alla tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqal ilaik. Ini yang penting catat ya. Jangan percaya, jangan terima semua omongan yang disampaikan kepada kita. Min af'alin nas, dari perbuatan orang, wa aqwalihim munkar, atau perkataan mereka yang mungkar. Ya. Kita nggak boleh langsung percaya ya atau langsung terima apa yang orang bilang tentang suatu perbuatan orang atau perkataan yang munkar. Jadi kalau misalnya ada jamaah takwim gitu cerita gitu, Ustaz, itu si fulan begini Ustaz, saya sebagai guru nggak boleh langsung percaya gitu, nggak boleh langsung terima gitu, karena bisa jadi yang ngomong yang nyampein salah ya. Banyak sekarang begitu, orang nyampein sesuatu salah gitu ya. Hatta tusyahad zalika binafsik, sampai kau lihat langsung dengan dirimu sendiri, oleh dirimu sendiri. Sampai kita ngelihat langsung, baru kita boleh percaya. Ya. Au yunkiluhu ilaika mu'minun taqiyun, atau ini berita yunkiluhu, disampaikan berita itu ilaika padamu oleh seorang mukmin yang bertakwa. Nah, ini dia. Yang ngasih tahu orang yang benar-benar bertakwa, yang hati-hati sama omongan. Nyampein nama kita, percaya boleh. Walaupun kita nggak lihat. Tuh. Yang mana sifatnya la yujazifu wa la yaqulu illal haqq. Dia kagak ngomong serampangan, wala yaqula, tidak berkata kecuali yang benar tuh. Ya. Jadi kalau idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kaidahnya kata Quran, apabila datang orang fasik. Orang fasik tahu orang fasik? Orang yang istiqomah dengan kemaksiatan. Ya. Datang dia ke kita, bawa berita binaba'in, berita besar. Maka tabayun. Tahu tabayun? Apa tabayun? Minta klarifikasi. Ya, tanya. Jadi kalau mulia kasih berita tentang fikih, saya jangan percaya dulu. Saya tanya fikih. Ki, bener Ki? Kata mulia gitu. Itu namanya tabayun. Kalau nggak bisa tabayun, husnuzon. Gitu. Karena kita di hari kiamat kagak bakal ditanya tentang apa yang kita nggak lihat. Ya. Jadi kalau mulia, maaf ya, mulia melihat ada anak atakwim, maaf, minum-minuman khamr, ya. Terus mulia bilang ke saya bisa dua, imma tabayun, imma husnuzon. Kalau saya husnuzon, saya nggak bakal ditanya sama Allah. Karena yang lihat di maksiat siapa? Mulia. Maka yang tanggung jawab mulia. Beban di sini semua. Dia yang wajib nasihatin. Kalau saya enggak. Gitu ya. Paham? Kecuali mulia orang mukmin yang bertakwa banget, yang kagak ngomong kecuali benar. Baru saya boleh percaya. Gitu. Saya dengan mulia sama. Wa dzalika li anna husnudzan bil muslimina amrun lazim, yang demikian bahwasanya husnudzon kepada orang muslim perkara yang wajib. Ya. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi berkeliling nih. Beliau biasa keliling, mantau. Kalau kita belusukan namanya. Tiba-tiba ngelihat ada seorang pemuda lagi bawa botol. Botolnya botol khamr. Nah, anak muda dari jauh lihat, wah Umar nih. Ya Allah, Anda takut banget ketemu Umar. Wong Sayyidina Umar luar biasa tegasnya. Di doa, di nazar, ya Allah, kalau engkau ganti khamr ini menjadi cuka, ya Allah, saya tobat nggak minum lagi. Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin, ketika lihat anak muda megang botol minuman, ditanya, ya fulan, itu botol minuman. Ini nih, lihat nih ya. Karena kan lihat, kita tanya dong. Kecuali nggak dilihat. Ya nggak meriksa gini, nggak meriksa. Lihat, tiba botol. Itu botol apaan? Botol minuman ya? Bukannya Imam, ini botol cuka. Coba Anda lihat, dibuka. Oh iya, bukan. Ya. Subhanallah, taubat. Nggak minum lagi. Lihat yang pertama tindakan Sayyidina Umar. Ketika ada orang yang dilihat sama beliau, yang ada kemungkinannya orang maksiat, boleh kita tanya, tabayun. Ya, kalau di Mesir misalnya ada orang pegangan perempuan laki bini, ada askar, polisi, nanya, ente mahramnya bukan? Bukan. Jangan pegangan tangan, dosa. Gitu. Paham?
Jadi kita berhak menanya, berhak tanya. Malam-malam di pojok nih di masjid situ, di kebun ya kan. Ada anak muda naik motor berdua gitu. Ya, husnuzon boleh gak? Wah, suami istri kali. Mungkin gak suami istri? Kenapa gak mungkin? Hah? Ngapain di kebun? Iya Robi ya? Di rumah lah. Emang gak punya rumah dia? Kecuali Tarzan kayak rumah di kebun kan. Karena nih orang kita nggak bisa husnuzon, ini masih iya suami istri lagi nongkrong di situ sih gelap-gelapan, tanya gitu. Kewajiban kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi itu. Dia dalam kondisi begitu kita usir, pergi gak dia? Pergi. Karena biasanya orang yang salah takut, orang yang benar berani. Kecuali ente yang salah, ente yang di kebun gitu. Ada orang lihat, ngapain lihat gue loh. Itu orang kampleng tuh itu. Dia salah dia berani, itu orang udah luar biasa. Orang normal, orang baik kalau salah takut. Orang baik tuh kalau salah takut tuh. Mukanya pucat, keringet dingin tuh. Makanya ngumpet. Makanya apa? Ngumpet. Orang ngumpet tanda apa? Takut. Ya, Sayyidina Umar hijrah, sahabat ngumpet. Hijrah ke Madinah karena Sayyidina Umar enggak gendong Sayyidina Abdullah bin Umar digendong. Bilang nih sama orang Mekah, ya ahla Mekah, siapa orang di antara kalian yang yang istrinya mau jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, hadapin aneh. Masya Allah. Ya. Beliau tawaf. Sebelum berangkat hijrah, siapa orang yang bininya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, lewatin aneh. Maksudnya apa? Berantem sama aneh sini. Tuh, berani gak? Berani. Makanya gak ngumpet-ngumpet. Gitu ya. Berarti orang-orang ngumpet tanda takut. Gitu ya. Biasanya orang takut tanda salah. Karena orang berani, karena orang benar pasti berani. Gitu ya. Ya, bener gak? Ente pulang bawa motor ente hilang gitu. Berani gak pulang? Kagak, kenapa? Takut, salah. Itu ya, itu. Jelas mau? Gitu ya. Nah, ini kalau pulang nggak bawa es krim takut ya, Mur? Udah pulang bawa es krim jadi berani gitu. Waqad kathurat balaghatun nas, sungguh telah banyak omongan-omongan orang. Ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Wa ammat tasahul fi dzalik, dan sudah menyebar ya sikap meremehkan dalam yang demikian. Wa qalatil mubalat, dan sedikit sekali kepedulian. Wartafa'atil amanah, telah terangkat amanah, udah enggak ada amanah. Wasaral mashkur indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim, dan soro menjadi orang yang disuka atau orang yang disyukuri indan nas di sisi orang adalah man, siapa orang wafaqahum yang sama kepada mereka ala hawa anfusihim atas keinginan diri mereka. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, meskipun tuh orang kagak lurus jalan Allah tuh ya. Jadi zaman sekarang nih, kata beliau, kata Imam Haddad nih, balaghatun nas kasir. Omongan orang tuh udah bertebaran banyak. Gitu. Zaman beliau nih belum ada WA, kayak gimana kita sekarang kan. Tuh, luar biasa. Yang kedua, orang banyak tasahul sama perkara agama, anggap remeh. Ngaji, sholat, ulama apa itu gitu. Yang ketiga apa? Qallatil mubalat, orang jarang yang peduli sama orang lain. Itu. Nafsi, yang penting gua nggak susah, yang penting gua nggak lapar, yang orang bodo amat. Wartafatil amanah, amanah udah keangkat, udah jarang orang yang megang amanah. Yang terakhir, yang kelima nih, orang yang disenengin orang, itu orang yang bisa nyenengin orang lain meskipun bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Jadi kalau antum datang ke kampung yang banyak orang demen dangdut, kalau antum mau dicintai orang kampung itu, ya udah ente main dangdut. Kalau ente datang ke kampung orang yang di kampung itu suka khomer, kalau mau dicintai apa? Beliin khomer, pasti dicintai. Ya, makanya berat jadi ustadz, jadi guru berat. Ya, lawan kita siapa? Lawan kita orang yang suka main judi. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang main slot kan? Alhamdulillah. Iya, gitu. Di sini nggak ada, di situ kali. Alhamdulillah nggak ada kan? Ya. Coba kalau ada, hampir rata anak muda pemain slot. Saya ceramah masalah slot, tersinggung nggak? Ngaji nggak besok? Belum tentu ngaji.
Tuh ya. Nah, itu beratnya. Makanya kalau kita mau jadi disukai orang tadi, ya, ikutin maunya mereka. Cuman tadi kalau kita ngikutin maunya mereka maksiat, nauzubillah min. Wal mazmum indahum, kata Imam Haddad, dan zaman sekarang orang yang tercela di sisi orang lain adalah man khalafahum, orang yang berselisih dengan mereka, orang yang enggak sama dengan mereka. Wa in kana abdan sholihan, meskipun itu orang hamba yang soleh. Ya, jadi kita kalau soleh ditinggal di kampung yang enggak soleh, digedek kita. Wah, sok ustadz lu, sok suci lu gitu. Ya. Makanya bersyukur kita, alhamdulillah ya, kita ngajak orang ngaji nggak dikatain, kita ajak orang taklim nggak dikatain. Coba kalau kita ngajak orang ngaji dikatain, repot. Ya. Artinya ya, di zaman beliau aja udah banyak orang begitu. Fatarahum yamdahuna man la yastahalul madham. Maka engkau akan lihat mereka nih orang-orang itu yamdahun memuji manla, orang yang tidak layak untuk dipuji, limuwafaqatihi iyahum, ya agar dia itu bisa diikutin namanya mereka. Tuh, ya. Kita angkat-angkat, kita puji RT-nya, padahal RT-nya kang main kartu tiap malam. Kita puji tokoh masyarakatnya, padahal tukang main judi tiap malam. Kita puji, kita angkat-angkat, dicintai gak? Nggak pantas dipuji. Wasukutuhu ala batilihim, dan dia diam dengan kebatilan mereka. Yadhumuna man yukhalifuhum wa yunsihuhum fi dinihim, dan mereka ini akan mencela orang yang tidak sama dengan mereka dan yang suka nasihatin mereka dalam urusan agama. Tuh pasti dicela. Ya. Alhamdulillah kalau di sini masih aman, masih aman. Nih kita kalau ngajakin orang sholat paling enggak dibilang ntar aja gitu, ntar dikata ntar atau dikata apa, enggak, kita enggak dicela dan sebagainya, insyaallah enggak. Hadza halul aktar illa man asamahullah, inilah keadaan kebanyakan orang pada saat ini, kata beliau, illa man asamahullah, kecuali orang yang Allah jaga. Ya. Fa wajibal ihtiraz wa tahaffuz wal ihtiyat fi jami'i umur. Maka wajib kita menjaga diri, melindungi diri kita, wal ihtiyat, dan berhati-hati dalam segala perkara kita. Fa inaz zaman maftun, karena zaman ini sudah penuh dengan fitnah. Ya, penuh dengan fitnah. Orang baik salah, orang salah jadi baik. Zaman sekarang nih, zaman pencitraan. Nih baik-baik kita. Ya. Wa ahluhu anil haq nakibun, dan orang sekarang penghuni zaman ini terhadap kebenaran mereka tidak condong, mereka berbalik. Illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang Allah kehendaki kebaikan nama mereka, wa humul aqallun, tapi sedikit. Ini kita kalau ngumpul nih anak muda RT berapa nih? Ini 3 sama 4. Kira-kira nih dikumpulin di musola penuh nggak? Hah? Sampai luar? Iya. Yang ngaji sama yang nggak ngaji banyakan mana? Banyakan yang nggak ngaji, gitu. Karena apa? Kita ini kelompok yang sedikit. Sampai hari kiamat orang-orang yang benar tuh sedikit. Ya. Tapi mudah-mudahan berkah orang-orang yang benar, yang nggak benar ketolong. Ya, karena kita nggak mau masuk surga sendiri. Kagak enak. Nikmatnya segalanya itu karena berjamaah, berkumpul. Ente jalan dari sini ke Habib Kuncung, jalan dirian, enak gak? Tapi kalau berdua, bertiga, berempat, ambil ngobrol, berasa gak? Nah, sama di sorga, nikmatnya begitu. Maka hukuman di antara hukuman di yaumil kiamah, di akhirat, di neraka, nih tulis, adalah dihukum sendirian. Gak enak tuh. Kita kalau di sekolahan disuruh lari, ya, yang telat 5 orang. Lari keliling sekolahan, lari gak? Ketawa-tawa, ketawa-tawa. Kenapa? Sama teman kita, kan enak gitu. Tapi kalau disuruh lari sendirian, enak gak? Kagak enak. Aneh pernah soalnya disuruh ngukur lapangan pakai sedotan. Ngukurnya berdua, karena nggak bawa apa gitu, nggak bawa dasi apa. Ngukur, nyengir ketawa-tawa karena berdua. Ya, makanya di neraka hukumannya apa tadi? Sendiri, dihukum sendiri, kagak enak tuh, ya. Wala man arif kawal terakhir, mujanabatul ghalzati wal anafi aslun kabir fi qabulil haq wal inqiyad lahu. Ketahuilah bahwasanya berlaku rifq, lembut. Ya. Arif, kalau kata guru saya, rifqi itu maknanya dia kuat tapi dia melunak gitu. Dia kuat tapi dia apa? Melunak. Dia orangnya tegas,
Cuman ketika berapa orang dia melunak, dia nunduk. Itu namanya rifq. Ya. Rifqu maknanya tadi lembut atau lunak. Walut lembut. Wa mujanabatul ghalzah ya, dan menjauhi sifat keras. Wal anaf sama maknanya merupakan aslun kabir. Pokok yang paling besar dalam diterimanya kebenaran dan orang ikut sama kita. Jadi kalau kita ngajak orang, biar orang tunduk sama kita, biar orang ikut kita, entah kebaikan atau apapun, caranya baik-baik dengan halus gitu ya. Kita ngajakinnya halus. Kalau kita WA, ayo ke Mahya yuk gitu. Kosong nggak lu? Ayo ane jemput dah gitu. Enak dengernya, enak gak? Coba kalau, ke Mahya mati lu gitu. Besok aku bunuh lu. Gak bakal orang mau ngaji. Sama atau nggak orang ngajakin orang nih, ahlul bid'ah, ayo kita ngaji. Gitu. Jangan maulid mulu gitu. Nggak bakal orang ikut ya. Makanya dakwah-dakwah kayak sekarang kayak Habib Ja'far itu ya, Habib Hussein Ja'far itu bagus itu. Ya. Tapi walaupun begitu, walaupun beliau Syiah ya, tapi kita bisa tiru cara dakwahnya. Gitu. Di mana orang itu ya nyaman sama beliau ngobrol gitu. Ya, ketimbang ya pengajian sebelah yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini gitu. Ya. Nah, itu memang khusus. Kalau kita ngadepin orang-orang yang kayak artis begitu, ngadepinnya khusus gitu. Jangan dulu menyalahkan. Ya, karena kalau biasanya orang menyalahkan itu disalahkan gak enak, betul? Ya. Wa alaika bidzalik ma'aman amartahu aw nahaitahu aw nasahtahu minal muslimin. Maka engkau wajib dengan kelembutan pada orang yang kau suruh, pada orang yang kau larang, pada orang yang kau kasih nasihat. Jadi kalau kita nyuruh orang yang lembut, orang taat. Ini lagi nyapu, aneh mau ngepel, itu nyapu mau nggak? Mau nggak nyapu? Mau, karena kita juga ngepel gitu. Karena kita ngomongnya pelan. Sini, nyapu dong. Diem aja gitu. Kesel gak dia? Kesel, nggak mau deh nyapu. Jadi cara yang paling bagus nyuruh teman sebaya begitu. Beda orang tua sama anak. Orang tua mulia nyapu dong latar. Nggak apa-apa orang tua sama anak. Atas ke bawah. Jangan bilang gini, Pak, pakai adab dong ngomongnya aneh. Masya Allah. Luar biasa. Kalau ame temen, nah ada adabnya tadi. Saya diajarin begitu sama guru saya, kalau ente ngajakin temen ente udah ngerjain. Ya, jadi istilah kata ini ente ngajak temen ente sapu, ente juga megang sapu. Ya, kalau kerja bakti gitu ya. Ayo kerja bakti. Fotoin dulu ente ada di musola gitu. Jangan ngajakin kerja bakti ente masih di rumah OTW. OTW ya. Tuh. Jadi kalau kita ngajak temen beda sama yang ngajak yang di atas, beda ngajak sama yang di bawah gitu. Itu nanti ada ilmunya tuh. Intinya lembut semua sama. Gitu ya. Wa ahsanu siyasah fi dzalik, dan yang paling bagus siasatnya, caranya kita ngajakin orang kalimhu khalian, ajak ngomong sendirian. Jadi ngajak ngomong empat mata. Pikir ente kosong enggak? Nanti siang kita ke Kalibata yuk, kita makan jeko. Iya, makan jeko ngobrol. Ngapa sih Ustaz? Ini ente kemarin aneh lihat ente jalan sama cewek, bener ya? Bukan cewek Ustaz, laki itu. Itu rambutnya panjang Ustaz emang, tapi laki namanya Ucok gitu. Oh gitu, ya itu. Dan terima kan, coba kalau ditegur gitu di depan orang, malu nggak? Malu, paling nggak ngelawan gitu. Walin lahu janiban, dan berlaku lembutlah kepadanya dari satu sisi. Waqfit lahu janahan, rendahkanlah dia sayapnya. Maksudnya kita merendah, tawadu tuh ya. Fa inna rifqa makana fi syai'in ila zanah, karena sesungguhnya kelembutan ya, jikalau ada pada sesuatu ya maka namanya tidak ya. Karena sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Gitu. Kita perempuan, orang Betawi kalau ngomong nyablak ya, seada-adanya. Mana lo? Gitu orang Betawi kan gitu. Makanya mula nyarinya orang Sunda. Badeka mana kan? Ya, halus, enak ya. Maha Kang Damang gitu. Lagi marah-marah aja halus tuh. Kang aku maha Kang gitu. Marahnya gitu. Ya Allah. Karena mulia nyari bininya Bandungnya Sundanya Bandung. Coba kalau Sundanya Banten kan. Wah, aku maha sih ya. Wah, lain lagi ceritanya tuh.
Coba kan ya, perempuan orang Betawi lembut jadi cakep. Ya, Bang, baru pulang Bang, mau minum teh apa kopi Bang? Nah kan enak gitu ya. Ini pulang capek Faisal dari kantor langsung digas sama bininya. Mana aja? Mana? Digas. Gigi 4 lagi. Ya. Ya, langsung kaget kan, kena mental Faisal. Udah mana di kantor dia ngomelin bos, pulang digas sama bini lagi. Tuh. Jadi tidaklah sesuatu jikalau dihiasi dengan kelembutan melainkan akan indah. Wala naza'a min syai'in, dan tidaklah wala nuzi'a min syai'in illa syana, tidaklah sesuatu dicabut daripadanya kelembutan illa syana, kecuali akan apa? Jadi jelek tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman li rasulih, pada rasulnya, fa bima rahmatin minallah lintalahum, ya, maka dengan sebab rahmat Allah, ya, lintalahum, engkau berlaku lembut sama mereka. Ini kalimat khobar bermakna insya. Maksudnya gini, ya Muhammad, kalau bisa ente ame orang lembut aja tuh ya. Kenapa? Walau kunta fadhan golizon, kalau engkau keras, kaku, golizol qalbi, keras hati. Ya, mau orang keras, lan faddu min haulek, pasti orang akan kabur dari sisimu gitu. Ya. Cumannya kita lihat Rasulullah lembut-lembut. Ketika lembut-lembut, ketika tegas-tegas gitu. Jadi jangan kita kelembutan sampai diinjak ya. Kata orang gitu ya, jangan engkau lembut sampai kau diinjak, jangan engkau keras sampai kau dipatahkan. Ya. Keras banget jangan, patah kita. Lembut banget jangan diinjak. Ya. Jadi kita harus bermain di dua sisi itu. Kalau dituntut untuk tegas kita. Gitu. Ada orang misalnya ngaji misalnya, tangannya gini. Ada seorang ustadz ya, seorang habaib lagi ngaji jamaah begini. Itu jamaah tangannya jangan begitu, gitu aja. Tegur. Besok nggak ada yang lagi yang berani begini. Kenapa ditegur? Dan itu sekali negor kena semua. Gitu. Ya. Nah tuh, jangan ngaji jangan begini tangannya gitu. Contoh ya, ngaji jangan begini tangannya tuh. Ya, tegas. Tapi ntar lembut gak? Ya Andika sehat ya War. Nah, lembut lagi. Kemarin yang di PLN siapa Andika? Gitu kan gitu. Ya. Kamal Gulugo. Ya kan, keras, lembut tuh. Enak gak? Enak ya. Kalau kita keras mulu, aku ngapain tuh? Ngaji. Mohon gitu keras gitu. Besok agak ngaji lagi deh. Atau kita lembut, ngaji, anak-anak ngobrol, main HP. Ustaznya diem aja, ngajar terus. Padahal anak-anak main HP. Ya. Jadi kalau saya begitu modelnya. Ada anak-anak yang ngaji, misalnya nggak jaga adab lagi ngaji, contoh lagi ngaji kakinya diangkat begini kan gini, tangannya ke belakang gini kan gini. Saya tegur tuh kaki yang benar gitu, paham? Tapi kita baik sama dia. Ntar kalau kita ada duit nih, ini buat ente bagi itu.